Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Januari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Negeri Makassar, tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Siapa yang tidak tahu Ki Hajar Dewantara? Pemuda dengan nama Suwardi Suryaningrat dikenal sebagai tokoh pemikir yang visioner dan gigih dalam memperjuangkan pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Seperti yang kita tahu, pendidikan akan terus berkembang dari masa ke masa. Untuk mengetahui lebih jauh, mari kita mengulik pendidikan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Zaman kolonial. Pendidikan hanya diberikan untuk kaum bangsawan, rakyat hanya diberikan pendidikan menulis, membaca, dan menghitung seadanya. Kaum bangsawan yang mendapatkan pendidikan nantinya akan mengajarkan ilmunya kembali kepada rakyat Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menyediakan sekolah profesi untuk memenuhi kebutuhan yang saat itu memerlukan, seperti profesi guru dan dokter. Pendidikan yang didapatkan bangsawan Indonesia terpilih semata-mata untuk mencari keuntungan demi menyukseskan orang-orang Hindia Belanda. Pendidikan yang didapatkan oleh rakyat Indonesia yaitu pelatihan menjahit, membuat infrastruktur, dan lain-lain. Pendidikan setelah kemerdekaan. Pendidikan yang didapatkan rakyat Indonesia menjadi bekal untuk menggapai cita-cita atau karir. Penetapan jurusan di sekolah menengah seperti IPA, IPS, bahasa untuk memetakan minat dan bakat peserta didik. Pendidikan saat ini tak hanya menilai intelektual saja, tetapi membentuk karakter Pancasila dan kebudayaan Indonesia. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki budi pekerti yang luhur. Mari kita mengulik perjalanan perubahan kurikulum di Indonesia. Kurikulum pertama di Indonesia adalah Kurikulum 1947. Kurikulum 1947 dibuat 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Kurikulum ini baru bisa dilaksanakan pada 1950 setelah Republik Indonesia menekankan kesepakatan dengan Kerajaan Belanda yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar pada 2 November 1949 dan mulai berlaku pada 27 Desember 1949. Awalnya, kurikulum ini masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan. Di dalam kurikulum ini, pemerintah mencoba merancang sistem pembelajaran bagi para pelajar di masa revolusi dengan menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Selanjutnya ada kurikulum 1952. Kurikulum 1952 diatur tentang topik pembahasan di setiap mata pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, kurikulum juga mengatur satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum selanjutnya adalah Kurikulum 1964. Kurikulum 1964 dirancang dengan tujuan memupuk pengetahuan akademik pada jenjang sekolah dasar. Selain itu, konsep pembelajaran menitikberatkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani atau disebut dengan pancawardhana. Kemudian ada Kurikulum 1968. Ciri Kurikulum 1968 adalah materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi atau keterkaitan untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama pada era Orde Baru, bersifat politis dan dimaksud untuk menggantikan rencana pendidikan pada tahun 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama.
muatan materi pelajaran bersifat teoristis tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Di dalam kurikulum 1975, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PSSI. Hal itu memunculkan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Kurikulum 1984 lahir untuk menyempurnakan kurikulum 1975 karena dinilai lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Di dalam kurikulum itu juga ditambahkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau disingkat dengan PSPB. Kemudian pemerintah memperbarui kurikulum sebelumnya dengan kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada kurikulum 1994 terjadi perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur ulang, yaitu periode pembelajaran dibagi menjadi 3 kali catur ulang selama setahun. Kurikulum 1994 serta suplemen kurikulum 99 dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Banyaknya kritik berdatangan yang disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Pada tahun 2004, ada kurikulum yang bernama Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Kurikulum ini menitik beratkan pada kompetensi 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Selanjutnya pada tahun 2006 ada istilah KTSP, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum ini diterapkan sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu guru diminta mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan peserta didik di daerah masing-masing. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum sebelumnya. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi pendidikan Indonesia. Terjadi pembaruan kurikulum pada tahun 2013, atau yang disingkat dengan Kurikulum K13. Kurikulum K13 diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan Kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat pada materi bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi mata pelajaran matematika. Kurikulum 2013 hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Mari kita melangkah ke kurikulum yang terakhir. Kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar. Model pendidikan saat ini yang kami lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik. Pada kurikulum Merdeka terdapat pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Dalam kurikulum Merdeka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka menggunakan basis proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila, yang diartikan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Semua rakyat Indonesia berhak dan telah mendapatkan pendidikan, namun kualitas pendidikan belum merata. Masih ada ketimpangan pendidikan di pedalaman dan perkotaan. Sarana dan prasarana, fasilitas, akses dan kualitas tenaga pendidik menjadi faktor ketidakmerataannya pendidikan. Sekolah profesi sudah banyak di Indonesia, bisa diraih secara bebas oleh rakyat Indonesia. Sebagai contoh,
pendidikan profesi guru atau disingkat dengan PPG. Model pendidikan apa saja yang ditawarkan untuk dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik? Yang pertama adalah menerapkan kurikulum merdeka. Yang kedua, mengembangkan mindset seorang guru untuk tidak terfokus pada penilaian peserta didik saja. Yang ketiga, melihat esensi belajar dengan mengubah pola pikir peserta didik agar bisa memiliki kemampuan menguasai 6 kecakapan, yaitu character education atau pendidikan karakter, citizenship atau kewarganegaraan, collaboration atau kolaborasi, critical thinking atau berpikir secara kritis, creativity and innovation atau kreatif dan inovatif, dan yang terakhir adalah communication. Sekian dan terima kasih.